Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu hal yang berbeda dari bahasan sebelumnya. Apakah itu? Yaitu tentang korupsi. Semangat pagi, 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 pagi. Kapanpun kita harus bersemangat seperti di pagi hari. Oke teman-teman, kita akan mulai dari bahasan kita kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bahrudin atau biasa dipanggil Kang AB. Untuk selanjutnya kita akan coba paparkan sebagaimana slide yang sudah saya siapkan. Korupsi jahat banget sih. Kenapa sih bisa dikatakan demikian? Apa yang menyebabkan korupsi bisa dikatakan jahat banget? Apa sih sebenarnya korupsi? Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Mau sedikit, mau banyak, ya tetap saja korupsi. Begitu teman-teman. Selanjutnya, dampaknya bagaimana sih dari perbuatan korupsi itu? Kita simak. Kenapa bisa disebut jahat? Ini salah satunya. Contohnya, mungkin anggaran pemeliharaan dari jalan tersebut ada, tapi tidak dilaksanakan, ataupun dilaksanakan tetapi uangnya dikorupsi. Kualitas rendah, belum apa-apa, seperti itu contohnya. Kemiskinan di mana-mana. Banyak pengemis di mana-mana. Itu dampak dari korupsi. Berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dampak apa saja sih yang sebenarnya dihasilkan dari korupsi? Karena dampaknya begitu masif dan ada di setiap lini kehidupan di negara kita, maka kita pada kesempatan kali ini hanya akan membahas 5 dampak dari korupsi. Apakah itu? Pertama, lesunya perekonomian. Yang kedua, meningkatnya angka kemiskinan. Yang ketiga, tingginya kriminalitas. Yang keempat, demoralitas. Dan yang kelima, kehancuran birokrasi. Oke, dari kelima bahasan itu, kita akan coba uraikan satu persatu. Yang pertama, lesunya perekonomian. Indikatornya apa saja yang bisa kita lihat? Pertama adalah investasi dan pertumbuhan ekonomi melemah. Orang-orang enggan melakukan investasi di negara kita ataupun orang luar negeri enggan berinvestasi di negara kita karena apa? Misalnya perizinan yang banyak percaloan, banyak suap, banyak pungli, gratifikasi dan sebagainya, sehingga orang enggan berinvestasi di sini. Apa dampaknya? Ekonomi melemah. Yang selanjutnya, kualitas barang dan jasa publik rendah. Misalnya apa? Pemerintah melakukan pembangunan, anggaran disediakan, namun di situ terjadi korupsi. Hasilnya seperti apa? Dibangun, iya, tapi kualitas rendah. Belum apa-apa, hancur. Itu yang kita lihat di beberapa kasus. Selanjutnya, karena investasi menurun, pertumbuhan ekonomi melemah, negara kita bisa saja berhutang. Jadi, hutang negara kita akan meningkat. Selanjutnya, karena pertumbuhan ekonomi melemah, maka ada penurunan pendapatan pajak. Akhirnya,
keuangan negara mengalami defisit. Selanjutnya adalah tingginya angka kemiskinan. Indikatornya seperti apa? Pengentasan kemiskinan tidak berjalan. Program-program pemerintah yang digulirkan untuk pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran. Adanya pemotongan di mana-mana oleh oknum, adanya pengkondisian penerima bantuan, dan sebagainya. Akhirnya, yang miskin ya tetap miskin. Seperti itu. Kemudian, akses masyarakat miskin terbatas. Mau sekolah susah, orang juga sakit, pelayanan kesehatannya susah, tingkat kesehatan masyarakat rendah, bahkan sampai ada istilah yang menyebutkan bahwa orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah. Artinya apa? Akses yang terbatas di situ. Karena apa? Adanya kolusi. Dia pintar, tapi dia miskin. Dia tersisihkan oleh orang yang mungkin kurang pintar, tetapi dia punya uang. Akhirnya apa? Dia melakukan suap. Mungkin ada kasus di beberapa tempat. Selanjutnya, dari menurunnya perekonomian, kemudian terjadinya angka kemiskinan yang meningkat, maka apa yang terjadi? Kriminalitas meningkat. Karena apa? Desakan pemenuhan kebutuhan hidup semakin sempit. Jadi, orang akan berusaha mempertahankan hidup tanpa berpikir logika. Artinya dia melakukan tindak-tindakan kriminal demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu. Kemudian terjadinya solidaritas sosial yang semakin langka. Ketika orang saling membantu satu sama lain, tapi mungkin saat ini itu semakin langka. Orang enggan untuk membantu, jangankan mungkin membantu orang lain, untuk mencukupi kehidupan diri sendiri pun sulit. Bagaimana mau memikirkan orang lain? Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, adanya demoralitas. Etika politik melemah, suap menyuap dalam jabatan. Terjadinya pemilihan atau pemilu itu banyak terjadi korupsi di sana. Seperti suap menyuap, adanya politik uang, dalam istilah ada serangan pajak, pengkondisian pada orang-orang tertentu untuk membeli suara, dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang dipilih bisa jadi orang yang tidak mempunyai integritas. Efeknya bisa dibayangkan. Kemudian, peraturan perundang-undangan tidak berjalan secara efektif. Seperti yang tadi, bahwa dilarang politik uang, tetap saja ada, tetap saja dilakukan. Selanjutnya, banyak menghalalkan segala cara. Orang akan mengurus perizinan, orang akan mengurus dokumen-dokumen kependudukan dan segala macam karena ingin cepat. Sepertinya diberikan sejumlah uang akan beres cepat nih. Jadi dia menghalalkan segala cara seperti itu. Dan selanjutnya adalah kehancuran birokrasi. Indikatornya bisa jadi adanya komersialisasi birokrasi. Semua diukur dengan uang. Mau apa-apa, uang. Seperti itu. Kemudian fungsi pelayanan tidak berjalan. Banyak birokrasi yang terlalu panjang. Mau mengurus ini harus melewati macam-macam meja.
harus melewati banyak tahapan yang sebenarnya bisa diperpendek atau dipersingkat. Dengan banyaknya proses, banyaknya tahapan, dan banyaknya interaksi dengan si penyedia pelayanan itu membuka celah terjadinya korupsi. Karena banyak orang mengantri, kembali kita melakukan penyuapan atau pungutan liar yang oknum-oknum itu jalankan untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya birokrasi tidak efisien, banyak program-program, banyak anggaran yang dikeluarkan, tetapi tidak mampu menjawab permasalahan di masyarakat. Mungkin itu teman-teman, dampak masif dari terjadinya korupsi. 5 bahasan tadi kita cukupkan. Selanjutnya ada kata-kata dari seorang tokoh dunia. Beliau mengatakan bahwa saya telah mengajak orang-orang yang meyakini ide saya bahwa korupsi adalah akar kemiskinan. Jadi mengakhiri sikap dan tindakan korupsi berarti mengakhiri terjadinya kemiskinan. Benigno Aquino III, mantan Presiden Filipina. Demikian, kita pantun sedikit. Ikan hiu makan tomat. Yuk kita berantas korupsi, sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.